Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidak SK Jaya Kusuma. Saya dari Angkatan 2 Kelompok 1 dari unit kerja kantor pencarian pertolongan kelas A Semarang. Di sini saya akan mengutarakan apa yang sudah saya dapat pada materi agenda ketiga, yaitu Smart ASN. Visi dan definisi literasi digital. Menurut Presiden, yaitu ada 5 visi untuk Indonesia tentang literasi digital, yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, keterbukaan investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Kemudian pada masa pandemi, Presiden juga memberi arahan tentang literasi digital untuk percepatan, yaitu yang pertama perluasan akses dan infrastruktur transformasi digital, dan yang kedua yaitu roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Yang ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang kelima, regulasi skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Kemudian Menteri Kominfo juga memberi pendapat tentang literasi digital, yaitu literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai atau barang-barang elektronik lainnya, termasuk laptop, kemudian komputer, dan sebagainya. Kemudian masuk ke topik utama, yaitu literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi. Media digital yang dilakukan secara produktif. Kemudian kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan media digital, etisnya menggunakan media digital, dan keamanan menggunakan media digital. Kemudian ada indikator penyusun peta literasi digital. Menurut International Telecommunication Union atau ICT Development Index, mereka menggunakan 3 kategori, yaitu ICT Access, ICT Skill, dan ICT Use. Dan ada 11 kriteria indikator. Kemudian ada dari Institute of International Management Development atau KMD Digital Competitive Ranking. Mereka mengumumkan ada 3 kategori, yaitu tentang teknologi, knowledge, dan future readiness, dengan 9 subfaktor dan 52 kriteria indikator. Kemudian ada status literasi digital Indonesia yang disurvei secara menyeluruh di 34 provinsi. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi digital dengan menggunakan kerangka Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill. Kemudian ada implementasi literasi digital. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan efektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kurikulumnya diantaranya yaitu yang pertama, digital skills, digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Kemudian ada pilar literasi digital. Yang pertama yaitu tentang etika bermedia digital. Ada penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Contohnya yang saat ini sedang
pemerintah lakukan yaitu pemindahan TV analog ke TV digital. Kemudian intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Situasi pandemi COVID-19 yang kemarin menunjukkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi sehingga isu-isu dan gesekan semakin bermunculan. Kemudian ada etika berdua digital. Dibutuhkan panduan etis dari kontrol diri atau self controlling dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self control sebagai individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Kemudian ada cakap bermedia digital. Yang pertama yaitu literasi digital. Masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Kemudian indeks digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks, yaitu subindeks tertinggi, informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi serta informasi dan literasi data. Kemudian yang terakhir yaitu aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bertentangan dengan aspek hukum positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.